Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Hafsah dari SD Aisyah 1 Nganjuk. Teman-teman tahu tidak, tanggal 10 November itu hari perayaan apa? Yap, betul. Tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Setiap tanggal 10 November, kita harus menghormati jasa para pahlawan kita. Nah, oleh karena itu, aku ingin bercerita tentang perjuangan hebat pahlawan perempuan Indonesia. Jangan kemana-mana ya, simak ceritaku yang berjudul Cahaya dari Jepara. Di sebuah kota pesisir bernama Jepara, lahirlah seorang bayi perempuan mungil yang bernama Raden Ajeng Kardina. Ia adalah anak dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati Jepara yang bijak, dan ibunya yang bernama Mas Ajeng Ngasirah, seorang perempuan yang berhati hangat. Kardina tumbuh di rumah yang besar dengan halaman yang luas bersama kakak perempuannya, yakni Kartini. Setiap pagi, Kardina kecil senang berlarian di halaman sambil membawa buku-buku lusuh yang berisi huruf-huruf Latin. Ia belajar membaca, menulis bersama kakaknya yang selalu sabar membimbing. Lihat kak, sambil menunjukkan hasil tulisannya. Kartini pun tersenyum. Bagus sekali dek, ingat dengan menulis kita bisa berbicara kepada dunia. Kardina kecil belum sepenuhnya tahu arti kalimat itu, tapi hatinya bergetar. Ia mulai menyadari bahwa huruf-huruf kecil itu dapat menjadi jembatan menuju sesuatu yang besar, yaitu pengetahuan. Umumnya anak-anak kecil menghabiskan waktunya untuk bermain, tapi beda halnya dengan Kardina. Ia haus akan ilmu pengetahuannya dan sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk belajar dan membaca. Apalagi Kardina terlahir warga bangsawan yang memiliki hak istimewa berupa akses untuk belajar. Suatu hari Kardina berjalan melewati pasar bersama ibunya. Ia melihat anak perempuan sebayanya sedang membantu orang tuanya untuk berjualan. Kardina melihat kesedihan di mata mereka. Bu, apakah mereka harus bekerja keras setiap hari? Kenapa tidak bersekolah seperti aku dan Kak Kartini? Sang ibu mengusap kepalanya dengan lembut. Nah, tidak semua memiliki kesempatan itu. Banyak anak perempuan yang harus bekerja keras untuk keluarganya. Sejak hari itu, benih kepedulian tumbuh di hati Kardina. Ia sering berpikir tentang teman-temannya yang tidak bisa membaca dan menulis. Pada suatu hari nanti, aku ingin membuat mereka bisa belajar juga. Tahun berganti, Kardina tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan lembut. Sementara kakaknya semakin giat menulis surat kepada sahabat-sahabatnya yang ada di Belanda. Mereka sering berbicara tentang kesetaraan, pendidikan, dan impian agar perempuan bisa berdiri sejajar dengan laki-laki. Kardina dan Kartini memulai perjuangan itu dengan memberikan pendidikan baca tulis di dalam keraton bagi para selir, pembantu, dan anak-anak mereka. Pelan tapi pasti, mereka memperjuangkan hak seorang wanita. Tapi tak lama setelah perjuangan itu, kakak tercinta yakni Kartini wafat. Duka mendalam menyelimuti keluarga. Namun, dalam kesedihan itu, Kardina menyadari bahwa ia harus bangkit untuk mewujudkan mimpinya. Tak lama kemudian, ia menikah dengan Raden Adipati Aryo Mertokusumo, seorang bupati Tegal. Kini Kardina tinggal jauh dari Jepara, tapi semangat perjuangannya tetap menyala di hatinya. Di Tegal, Kardina melihat yang sama. Banyak perempuan yang buta huruf, tidak bisa membaca surat,
dan tidak bisa membersamanya sendiri. Hati Kardina pun mulai terenyuh dan ia mulai bertindak. Dengan dukungan sang suami, Kardina mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Putri Kardina. Bangunannya sangat sederhana, namun tawa anak-anak selalu menggema dari sana. Mereka belajar membaca, menulis, berhitung, menjahit, dan merawat diri. Sekolah kecil itu perlahan berkembang. Banyak anak perempuan di desa-desa sekitar datang untuk belajar. Namun perjuangan Kardina tak berhenti dari situ loh. Kardina sering melihat rakyat kecil jatuh sakit, tapi takut untuk berobat karena tidak memiliki uang. Dengan dukungan sang suami, Kardina mendirikan rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Kardina. Bagi siapa saja tanpa memandang kasta. Kini Kardina dikenal sebagai perempuan yang mengajarkan arti sejati dan memperjuangkan dan menyebarluaskan ilmu dan menyalakan cahaya di hati mereka. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah Kardina ialah kita harus menjadi seseorang yang bermimpi besar dan tak pantang menyerah untuk mewujudkan mimpi. Oke teman-teman, itu tadi kisah perjuangan Raden Ajeng Kardina. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.